Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan melaporkan hasil pemecahan masalah rendahnya kompetensi siswa kelas 12 Teknik Komputer dan Jaringan di SMK Negeri 7 Garut pada mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan. Deskripsi permasalahan: kompetensi inti dan kompetensi dasar administrasi sistem jaringan di kelas 12 merupakan lanjutan dari materi KIKD yang disampaikan di kelas 11. Artinya bahwa administrasi sistem jaringan di kelas 12 ini merupakan tingkat lanjut dan tidak bisa dipisahkan dari materi yang sebelumnya yang telah dipelajari oleh anak di kelas 11. Untuk itulah maka untuk mengetahui permasalahan seputar materi yang akan disampaikan pada mata pelajaran administrasi sistem jaringan ini, saya mencoba melakukan diagnosa pengetahuan dan keterampilan siswa. Diagnosa pengetahuan ini dilakukan dengan cara memberikan beberapa pertanyaan yang paling dasar seputar materi ASC yang telah anak terima di kelas 11, dan untuk keterampilannya dilakukan uji praktek dan observasi langsung atau pengamatan terhadap apa yang telah mereka lakukan di kelas 11. Dari hasil diagnosa tersebut, ternyata 90% siswa masih belum memahami baik pada tahap pengetahuan maupun keterampilan tentang kompetensi materi yang ada di kelas 11. Dan dari hasil diagnosa itulah maka disimpulkan bahwa tingkat kompetensi siswa tentang materi administrasi sistem jaringan ini masih sangat rendah. Permasalahannya, kenapa kompetensi ini sangat rendah? Banyak sekali faktor, diantaranya adalah bahwa kelas 12 ini merupakan angkatan di mana pandemi itu sedang puncak-puncaknya. Dan pandemi COVID-19 ini itu telah merubah sistem pembelajaran di semua sekolah, termasuk di SMK Negeri 7 Garut, yang biasanya adalah dilakukan dengan cara tatap muka dan ini dilakukan secara daring. Untuk materi lain mungkin akan sangat cocok dengan materi daring karena tidak ada pembelajaran praktisnya atau prakteknya. Nah, sementara untuk mata pelajaran produktif, terutama ya berkaitan dengan administrasi sistem jaringan, maka pembelajaran daring ini sangatlah tidak efektif, sehingga menimbulkan permasalahan baru bagi anak. Anak hanya tahu mata pelajarannya, anak hanya tahu secara teoritisnya, tapi tidak mengerti bagaimana cara menerapkannya dan bagaimana cara mempraktekannya. Kenapa tidak bisa praktek? Karena di rumah juga anak tidak memiliki fasilitas untuk praktek. Jadi pembelajaran daring selama 2 tahun itu sangatlah tidak efektif untuk pembelajaran produktif. Kemudian terbatasnya juga tatap muka. Di sekolah diselenggarakan untuk praktek diselenggarakan, tetapi karena ada pembatasan sosial yang berkepanjangan juga, sehingga sekolah tidak bisa memfasilitasi anak-anak untuk berkumpul atau melakukan praktek di sekolah. Dan inilah yang dirasakan oleh mereka. Itulah beberapa permasalahan yang dihadapi oleh siswa yang menyebabkan rendahnya tingkat kompetensi mereka. Nah, alternatif yang saya tawarkan untuk mengatasi permasalahan rendahnya kompetensi itu adalah satu, melakukan pengelompokan terhadap siswa berdasarkan tingkat kompetensinya. Artinya siswa dicoba dikelompokkan berdasarkan tingkat pemahaman mereka dan dilakukan pembelajaran bersama atau tutor sebaya. Yang kedua, menurunkan tingkat kompetensinya siswa. Artinya kalau di KIKD kelas 12 itu misalnya harus mencapai pada tahap
C, tingkatan C, maka saya coba turunkan kompetensinya di tingkat B gitu. Nah, yang ketiga adalah saya coba seimbangkan pembelajaran teori dan praktek agar pengetahuan mereka lebih aplikatif dan lebih real. Yang keempat adalah menggunakan metode dan pendekatan pembelajaran yang bervariasi dan menyenangkan. Artinya karena mungkin saja anak ini tidak paham karena metode atau cara pembelajaran yang belum pas dengan yang mereka inginkan, dan saya coba untuk menyesuaikan sesuai dengan karakteristik dan keinginan anak mengenai metode dan cara pembelajarannya. Nah, dari hasil alternatif yang saya terapkan tersebut, maka hasilnya diketahui bahwa siswa pengetahuannya terus meningkat, apalagi setelah mengetahui manfaat dari pembelajaran materi ASC ini. Nah, ini tingkat kehadiran juga meningkat, antusias siswa dalam menyelesaikan beberapa tugas yang diberikan juga sangat tinggi, dan juga keaktifan mereka untuk bertanya, untuk mengetahui sesuatu yang baru itu sangat tinggi. Kedua, hasilnya pengetahuan keterampilan siswa meningkat dibuktikan dengan refleksi diri individu setiap akhir pembelajaran. Saya selalu melakukan refleksi dan evaluasi, dan berdasarkan refleksi itulah diketahui bahwa pengetahuan dan keterampilan siswa itu meningkat. Dengan melakukan pembelajaran kelompok, kemampuan siswa terhadap materi lebih merata. Kreativitas dan kerjasama dalam menyelesaikan beberapa permasalahan yang ditemukan ketika praktek terjalin dengan baik. Artinya siswa yang telah menguasai materi dapat membantu siswa yang belum paham terhadap materi, dan inilah yang menyebabkan kompetensi siswa sedikit merata lah gitu. Itulah laporan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan sebagai rujukannya saya ngambil dari sebuah teori tentang strategi guru dalam mengajar sesuai kompetensi siswa di situs blog kejarcita.id. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.